Cerita melanjutkan, udara siang hari terasa panas menusuk tulang, hanya ada hembusan angin yang menyoroti pepohonan, seakan menjadi saksi atas kebiadaban yang terjadi. Pria misterius itu masih menatap Yeon dengan mata penuh amarah, wajahnya dipenuhi guratan tegas, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam bayangan pembunuhan. Suaranya serak, tetapi penuh tekanan. "Bocah, kutantang kau mengatakannya sekali lagi, agar aku bisa memotong lidahmu itu." Yeon masih terdiam, tubuhnya gemetar, bukan hanya karena rasa sakit yang baru saja dirasakannya, tapi juga karena kebingungan. Pandangan matanya buram, pikirannya kacau. Yeon bergumam dalam hati, kenapa wajahku terlihat seperti ini, bukankah aku sudah mati, lalu, tubuh siapa yang sedang kurasakan sekarang? Pria misterius yang merasa diabaikan, tatapan bocah itu kosong, seakan memandang ke arah lain, murkanya pun memuncak. Tanpa ragu, kakinya melayang keras ke arah perut Yeon. Tubuh Yeon terhempas ke bawah, rasa sakit yang menusuk membuatnya meringis. Pria itu berkata, "Kau melihat kemana dasar bajingan kecil, beraninya kau memalingkan muka saat orang dewasa bicara, dasar bocah sialan." Yeon terbatuk, tubuhnya melipat menahan rasa sakit, dalam hatinya ia bergumam, "Apa yang terjadi, bukankah aku mati, tapi rasa sakit ini nyata, terlalu nyata." Salah satu dari teman pria misterius itu mencoba menenangkan. "Hentikan, kalau terus begitu produknya akan rusak, kita bisa terkena masalah." Namun pria itu hanya mendengus kesal. Lagi pula bocah ini akan dikirim ke Hidden Demon Cave, kalau perlu, kuakhiri saja di sini. Mendengar itu, mata Yeon membelalak, hatinya terasa ditikam. Hidden Demon Cave, jadi benar, bajingan ini adalah orang yang menyeretku ke neraka itu, 20 tahun lalu. Namun semakin ia memandang sekeliling, semakin hatinya bergetar. Tempat ini terasa familiar, wajah-wajah orang di sekitarnya, rumah-rumah reyot di kejauhan, semuanya mirip dengan masa lalunya. Apakah aku regresi kembali ke masa lalu? Tapi bagaimana bisa? Apa mungkin, itu karena doa orang botak yang bersemedi di depan patung Buddha? Pria misterius itu tiba-tiba memberi tanda pada kelompoknya. "Ada rumor kalau elder dari aliansi Murim ada di sekitar sini, mungkin mereka sedang mengejar kita, kita harus hapus jejak dan pergi secepatnya." Pria botak yang ikut bersamanya malah tertawa kasar. "Aliansi Murim, para patua bajingan itu, omong kosong, mereka cuma tahu duduk di kursi dan berbicara tentang masa depan Murim." Teman satunya lagi juga menimpali. "Paling-paling mereka hanya mengirim bawahan, kalau para elder benar-benar turun langsung, kita semua cuma jadi lalat di hadapan mereka. Mereka bilang kalau Heavenly Flowsword menjadi seorang elder pada umur 40, meskipun dia bukan dari 9 sekte terkuat atau 5 klan terkuat. Apa mungkin aku harus masuk dan bergabung aliansi Murim, dan jadi elder juga?" Namun pria misterius segera mengibaskan tangan, "Cukup. Hentikan omong kosong itu, kita kembali ke cult sekarang juga." Yeon yang mendengar semua itu merasa jantungnya berdegup kencang. "Tidak, jika aku terus seperti ini, aku akan kembali ke Hidden Demon Cave. Mereka bilang kalau Hidden Demon Cave ini adalah pusat pembelajaran yang melahirkan para expert berbakat. Namun, tempat itu adalah neraka dunia di mana siasat, pengkhianatan, dan pertarungan rahasia ada di mana-mana. Tempat yang membuat anak-anak harus mempertaruhkan nyawa, dan melakukan apapun agar bisa bertahan hidup. Kau masih belum tentu bisa bertahan hidup dari sana, hanya karena kau kuat atau mempunyai nilai yang bagus. Meskipun dulu aku bisa bertahan di Hidden Demon Cave, aku tidak bisa menjamin bisa lolos kali ini. Selain itu, aku juga tidak bisa menghirup udara luar selama 10 tahun saat aku terjebak di sana. Aku tidak ingin melewati neraka itu lagi." Namun sebelum mereka sempat melangkah jauh, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Pasukan dari klan Manjang tiba-tiba muncul, mengepung markas pria misterius itu. Pria botak menyipitkan matanya sembari berkata, "Seharusnya kalian duduk diam saja di rumah. Saat kami membiarkan kalian hidup, kalian benar-benar mencari mati dengan datang kemari." Seorang wanita perwakilan dari klan Manjang, maju ke depan dengan sorot mata membara, "Dosa kalian terhadap klan Manjang, hanya bisa dibayar dengan nyawa." Dengan ekspresi yang bersiap memangsa lawannya, teman yang lain berkata, "Kalian sendiri yang datang ke sini, apa kalian ingin berterima kasih dengan menyerahkan hidup kalian, setelah sebelumnya kami biarkan hidup? Jika kalian memang benar-benar sangat ingin mati, kami pastikan kalian mati kali ini." Pertarungan pun tak terelakkan. Derap langkah menghentak tanah, membawa aura penuh kebencian. Senjata terhunus, kilatan tajam pedang berpendar di udara, siap menebas siapapun yang berani menghadang. Namun lawan mereka tidak bergeming, dengan tatapan tajam, ia berdiri tegak menahan serangan musuh, pedangnya beradu dengan sabit, memercikkan api di udara.
Jeritan pertama terdengar, darah memancar mengotori tanah yang baru saja retak karena hantaman kaki. Satu persatu musuh terhempas, tubuh mereka terbelah oleh tebasan pedangnya. Tangisan amarah berubah jadi jeritan kesakitan, dalam sekejap, barisan penyerang itu runtuh, hanya meninggalkan aroma besi dari darah yang bercipratan ke udara. Di tengah lautan mayat itu, ia masih berdiri tegak, pedangnya meneteskan darah merah, sementara tatapannya menikmati darah segar dari tubuh lawannya. Di tengah kekacauan, seorang wanita berbaju putih maju dengan tekad baja, matanya menatap lurus pada pria misterius yang sedang menyeret Yeon. Dengan teriakan yang menggema, ia menghunus pedang secepat kilat, mengarah langsung ke leher pria itu. Pria misterius terkejut, hampir saja kepalanya melayang, jika ia terlambat sedikit saja. Dengan wajah sinis pria itu berkata, "Percobaan bagus, meskipun darah mengalir membasahi pipinya. Tapi siapa yang akan terkena serangan terang-terangan seperti itu?" Namun justru saat itulah Yeon melihat celah, dengan sisa tenaga, ia menghajar wajah pria misterius itu dengan lututnya. Pria itu mengerang dan terhuyung ke bawah, Yeon segera melompat turun dari gendongannya, dan bersiap melarikan diri. Tanpa basa-basi, Yeon langsung menerjang keluar, dengan menerobos jendela yang ada di depannya. Sembari berlari dengan tergesa-gesa, Yeon bergumam, "Aku tidak bisa pergi jauh dengan tubuh yang belum dilatih ini. Aku harus cepat-cepat menemukannya, seharusnya ada di sekitar sini." Pria misterius meraung marah. "Berhenti di sana, kau pikir kau bisa lari selamanya?" Namun langkah Yeon goyah, kakinya tersandung batu, tubuhnya jatuh keras ke tanah. Pria misterius langsung menancapkan pedangnya di tanah, tepat di samping wajah Yeon. "Dasar tikus sialan, kau harus membayar karena berani kabur dariku." Yeon kembali ditangkap, dan ditendang dengan sangat kasar. "Kalau bukan karena misiku, sudah kucincang kau jadi potongan daging, bocah kurang ajar." Beberapa saat kemudian, mereka berhenti untuk beristirahat. Pria misterius membuka kendi berisi anggur yang dibawa Yeon sebelumnya. Pria misterius berkata pada temannya, "Ikat dia kencang, jangan sampai kabur lagi, bikin capek saja." Mereka pun minum anggur itu bersama-sama, tertawa puas setelah pertarungan. Namun beberapa menit berlalu, wajah mereka berubah pucat, satu persatu mulai memegangi perut, serta mengeluarkan darah di mulutnya. Seketika itu juga, pria misterius pun ikut terhuyung, disertai darah yang keluar dari mulutnya. Yeon berdiri perlahan, meski tubuhnya penuh luka, tatapannya dingin, suaranya pelan namun menusuk. Racun adalah senjata paling efektif, bagi yang lemah untuk membunuh yang kuat. Yeon menatap mereka satu persatu, yang kini berusaha bermeditasi untuk mengeluarkan racun. "Karena ini sudah kedua kalinya aku diberi kesempatan, aku akan membiarkan kalian pergi dengan tenang."